Selamat bergabung untuk Bapak Ibu yang sudah masuk ke Zoom meeting hari ini. Baik, kita mulai saja untuk Zoom meeting mengenai edukasi COVID-19 bersama IDI Cabang Buleleng yang dilaksanakan hari ini 21 Agustus 2021 bersama IDI Buleleng. Puji syukur kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Sang Yang Widiwasa, dan atas berkat rahmat-Nya kita bisa dalam keadaan sehat dan mengikuti acara ini dengan baik. Adapun edukasi awam COVID-19 ini yang akan membahas tentang isolasi mandiri, apa, kapan, dan bagaimana. Mungkin nanti ada moderator dari Dr. Asman Pasha dari RSUD Buleleng. Nanti waktu dipersilakan, Dok. Kemudian narasumber kita dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, Dr. Putu Arya Nugraha, SPPD, Finasim. Untuk acara selanjutnya, mungkin kita akan lanjut. Kedengeran nggak ya suara saya ya? Terdengar tapi agak kecil, Ibu. Suaranya agak kecil? Cukup jelas kok kalau dari sini. Oke. Baik, mungkin untuk acara selanjutnya, saya mohon untuk memberi sambutan dari Dr. Suteja sebagai Ketua IDI Buleleng, bisa memberi sambutan di acara Zoom meeting kali ini. Waktu saya persilakan, Dok. Maaf, saya harus ngasih sambutan ya. Yeah. Saya hanya mengikuti aja, tapi baiklah, saya ucapkan banyak terima kasih atas diselenggarakannya acara ini, yaitu ini adalah edukasi yang baik buat kita semua. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, Pak Direktur, teman saya juga Dr. Arya Nugraha, dan moderator Dr. Asman, dan dari Pemkab Buleleng juga yang sudah memfasilitasi. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kedepannya mungkin akan ada acara-acara edukasi yang lainnya yang lebih lanjut yang bisa kita sebarkan kepada masyarakat dan kepada kita semua agar penanganan COVID-19 ini bisa berjalan dengan lebih baik. Mungkin itu aja dari saya. Selamat mengikuti acara. Terima kasih. Terima kasih, Dok, untuk sambutannya yang singkat, padat, dan sangat jelas. Kemudian lanjut untuk acara selanjutnya dimoderatori oleh Dr. Asman Pasha. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih banyak. Cek ya, baik. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Apakah suaranya terdengar jelas? Cukup jelas. Baik, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Ibu Dina dari Kominfo Pemkab Buleleng yang sudah berkesempatan untuk membantu terselenggaranya kegiatan edukasi awam yang merupakan episode pertama dari serial edukasi yang kita rencanakan hasil kerjasama dari IDI Cabang Buleleng dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Satgas COVID-19 Kabupaten Buleleng.
Kegiatan ini merupakan kegiatan perdana dan baru kita rencanakan di beberapa minggu yang lalu. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat baik yang sedang menjalani isolasi mandiri ataupun yang sudah selesai menjalani isolasi mandiri atau yang keluarganya sedang menjalani isolasi mandiri atau yang belum pernah menjalani isolasi mandiri dan belum pernah terkena, untuk memberikan literasi dan edukasi kepada mereka apa yang harus mereka lakukan jika hal itu mereka alami atau keluarga mereka alami. Tujuan dari kegiatan ini di samping itu adalah untuk menghindari terjadinya kepercayaan kepada hoaks-hoaks berlebihan di masyarakat yang tidak sesuai dengan informasi secara medis dan klinis, sehingga kita hadirkan di sini ahli-ahli yang sangat kompeten dan juga bagus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekalian yang sore hari ini mungkin bisa ikut atau mungkin nanti acaranya diselenggarakan siang hari atau bahkan malam hari. Jika mereka tidak ikut, kita sudah melakukan perekaman pada kegiatan sore hari ini yang dibantu oleh teman-teman dari Kominfo, dari Bu Lina juga, sehingga nanti acara pada sore hari ini akan kita upload ke YouTube, sehingga nanti bisa disebarkan linknya dan bisa ditonton kembali oleh masyarakat yang ingin mendapatkan literasi lebih terkait isolasi mandiri dan COVID-19. Khususnya untuk masyarakat di Buleleng, umumnya untuk masyarakat di Bali dan juga di seluruh Indonesia yang ingin menonton, karena ketika sudah diupload maka itu bisa ditonton dan diakses oleh masyarakat di seluruh dunia. Sore hari ini sudah hadir di antara kita secara virtual Dr. Putu Arya Nugraha, spesialis penyakit dalam Vinasim, yang beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktek di RSUD Kabupaten Buleleng dan sekarang menjadi direktur di RSUD Kabupaten Buleleng. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore, Dr. Asman. Terima kasih banyak Sehat, atas ya? Sudah sehat, dokter. Sehat, dok. Suara Terima kasih saya banyak. jelas? Suaranya jelas sekali, dokter. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, dok. Terima kasih banyak, dok, atas waktu yang sudah disempatkan pada sore hari ini untuk bisa memberikan literasi, dok, dan pencerahan kepada masyarakat sekalian, baik itu yang sedang menjalani isoman ataupun keluarganya menjalani isoman ataupun yang tidak pernah menjalani isoman dan tidak ingin tapi ingin tahu lebih lanjut sehingga besok-besok jika ada keluarganya atau dirinya sendiri mengalami itu bisa lebih baik, gitu, dokter. Mungkin nanti izin, dok, informasinya bisa disampaikan dengan waktu yang tidak kita batasi sebenarnya, dokter, tapi mungkin nanti dokter bisa atur sendiri, nggak apa-apa. Kurang lebih nanti saya serahkan kepada dokter, nanti slide-nya saya bantu dari sini, dok, tadi sudah dikirimkan. Slide-nya nanti saya bantu di sini, nanti bisa disampaikan kalau ingin next ke slide selanjutnya. Sedikit saya informasikan kepada rekan-rekan yang juga hadir pada kesempatan sore hari ini. Untuk episode hari ini adalah Dr. Putu Arya Nugraha yang merupakan episode 1, dan besok di hari Minggu kita akan ada episode yang kedua, yaitu dengan pembicara Dr. Mahdi Widiastike, spesialis penyakit dalam, yang juga akan membahas lebih lanjut terkait dengan isolasi mandiri. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama isolasi mandiri. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin ikut serta ataupun saudaranya, kawannya, sepupunya, keluarganya ada yang ikutan, boleh besok juga bisa hadir di jam yang sama, di jam 16.00. Baik, Dr. Arya, sepertinya sudah sambil jalan, nanti, dok, nggak apa-apa, teman-teman mungkin akan hadir, kalau yang nggak bisa berhalangan kita akan rekam, nanti kita akan upload dan linknya kita bagikan. Saya berikan kesempatan dan waktu kepada Dr. Arya Nugraha untuk bisa memberikan materi. Sebelumnya saya ingatkan kepada kawan-kawan ya atau rekan-rekan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini, mohon untuk mikrofonnya dimatikan ketika penyampaian materi sudah dilakukan, sehingga tidak ada suara yang bocor dan masuk. Mungkin nanti bisa dibantu dari Ibu Lina juga agar mikrofon dari teman-teman yang lain bisa di-mute, ya, Bu. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Dr. Putu Arya Nugraha untuk bisa memberikan materinya. Silakan, dok. Ya. Baik, selamat sore. Terima kasih, Dr. Asman. Lina, apa kabar, Lina? Sehat, Terima dok. kasih, ya, Kades Minfo. Kita ini memang acara bersama ya untuk Buleleng, Satgas Kabupaten, ID, FK Undiksa. Dan saya lihat yang saya hormati rekan-rekan senior-senior di pemerintah daerah, di kecamatan yang tidak bisa disebut satu persatu, yang mungkin nanti akan bisa membantu kita
sharing berikutnya ya kepada keluarga, lingkungan, teman-teman, kerabat, materi yang akan kita bahas sehingga nanti ini bisa menjadi literasi seperti dibilang Dr. Asman tadi. Karena kan lawan kita saat ini selain melawan COVID itu sendiri, wabah ini, pandemi ini juga adalah lemahnya literasi kita dengan dibuktikan begitu banyaknya hoax misalnya ya, jadi informasi yang kurang sesuai, yang tidak benar. Ya, nah kemudian kita mau menyampaikan sedikit bahwa kita cukup bersyukur saat ini karena kasus mulai turun ya Bapak Ibu, berkat upaya kita semua terutama Satgas ya yang memberi edukasi kepada masyarakat di Iya, maaf Dokter Arya, suaranya ke mute dok. Maaf, bukan pada ya. Ya kita berharap semoga kondisi ini terus bisa kita pertahankan dan teman-teman di Sauter juga lebih cepat sehat sehingga nanti wabah ini lebih cepat kita bisa sudahi demikian. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa kemarin kan pemerintah pusat sudah memastikan bahwa isoter adalah hal yang terbaik. Kunjungan Pak Luhut juga demikian. Kenapa? Karena dari data yang ada kan klaster keluarga sekarang menonjol ya. Jadi bukan lagi klaster kantor, klaster rumah sakit atau publik sosial, tetapi justru klaster rumah tangga. Jadi kalau di rumah sakit kemarin suami istri beserta sekian anaknya kita rawat dalam satu ruangan. Nah, oleh karena itu ya kita sekarang upayakan isolasi terpusat atau kalau mungkin masih ada di rumah boleh berbagi informasi dari materi yang akan kita sampaikan ini. Bisa kita mulai slide-nya, Dr. Asman, silakan. Saya ada slide ya, sebetulnya materi ini sudah sempat saya sampaikan pada saat mengadakan webinar tentang isoman bareng Undiksa, TBM, Tim Bantuan Medis Undiksa beberapa minggu lalu. Jadi kita mengambil materi dengan judul Jalani Isolasi Mandiri dan Isolasi Terpusat dengan Smart dan Semangat. Seperti itulah kita memberi dukungannya kepada teman-teman kita yang isoman dan isoter. Next slide. Ya mungkin bisa dilanjutkan saja, ini kurikulum vitae saya. Ya jadi sedikit ya refresh biar literasinya cukup lengkap ini sebelum nanti ada beberapa materi yang harus memang saya sampaikan sesuai dengan permintaan dari panitia. Jadi virus corona ini kan yang saat ini adalah yang varian Delta lah, yang sudah kita alami ya. Gelombang kedua daripada wabah ini adalah itu karena varian Delta itu. Sebelumnya ada namanya SARS sekitar tahun 2000-an ya, sudah itu MERS tahun 2010, kemudian SARS-CoV-2 atau virus corona baru ya tahun 2019 kemarin. Jadi sepertinya ada interval setiap 10 tahun ini virus corona ini bermutasi. Oleh karena itu rasanya 10 tahun lagi kita harus siap-siap. Mudah-mudahan sih tidak ya, tapi kalau melihat pola ini kita harus siap dengan mitigasi yang lebih baik terhadap kemungkinan wabah di tahun 2030 ya. Karena kan SARS itu tahun 2000, MERS tahun 2010 begitu, corona baru 2019, COVID ini dengan varian Deltanya, hati-hati 2030 nanti. Takutnya virus corona ada mutasi lagi menimbulkan pandemi. Mitigasi penting karena seperti kemarin kita sulit oksigen dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang pengenalan awal ya. Kementerian Kesehatan sudah menentukan bahwa derajat penyakit COVID itu diklasifikasikan ya, baik derajat maupun gejalanya. Nah, derajatnya itu ada yang tanpa gejala, ada yang ringan, ada yang sedang, berat, dan kritis. Nah, demikian. Jadi kalau yang dirawat di rumah sakit itu disarankan hanya yang sedang, berat, dan kritis. Nah, saat ini nih, kalau yang sedang boleh di semua rumah sakit. Sementara kalau udah yang berat dan kritis, baru RSUD Buleleng yang memiliki fasilitasnya. Nah, kemudian yang OTG ringan ini yang sebaiknya bisa dirawat secara mandiri
terutama di isolasi terpusat, baik itu di Jinong Dalem, di Bali Mandara maupun di Kompice. Nah, bagaimana dengan gejala? Gejala daripada penyakit COVID ini harus diketahui itu tidak sama semuanya ya. Yang pertama yang terbanyak itu 80% lebih itu adalah saluran nafas, termasuk Bapak Ibu yang kenal dengan istilah anosmia itu ya, jadi kehilangan penciuman. Itu ya. Yang lain ya tentu saja pilek, batuk, sesak, berdahak, nyeri menelan dan sebagainya ya. Dan yang kedua ada juga gejala non saluran nafas. Nah, ini gejala yang kita sebut atipikal ya, ada gejalanya diare, bahkan ada gejalanya mirip demam berdarah, ada juga gejalanya sistem saraf ya, beberapa kasus, tapi itu sangat kecil. Dan tentu saja gejala ini juga diikutilah komorbid. Misalnya kalau misalnya pasien punya gula darah tinggi, dia mengalami gangguan saluran nafas disertai gula darahnya tinggi tidak terkontrol misalnya. Atau kalau yang bersangkutan punya penyakit jantung misalnya, dia ada gangguan saluran nafas akut ya yang baru terjadi disertai gejala-gejala jantung sebelumnya, katakanlah kakinya bengkak misalnya. Kemudian nafasnya memang sudah sesak. Kalau bronkitis juga demikian seandainya memang yang bersangkutan memiliki komorbid. Oleh karena itu komorbid dalam hal ini sangat menentukan juga ya, baik gejala maupun kemudian dampaknya terhadap seorang pasien COVID. Silakan lanjutkan. Nah, mengenai tes, ini juga perlu literasi yang baik ya. Awal-awal kita belum memiliki sarana, kita menggunakan tes rapid antibody. Kemudian itu sudah kita tinggalkan sekarang. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena dalam ilmu medis itu adalah apa yang bisa digunakan saat itu, itulah yang dipakai dulu. Nah, kalau itu sudah tidak baik saat ini karena ada yang lebih bagus, maka itu akan kita tinggalkan. Artinya itu bukannya salah, tapi memang ada yang lebih baik yang bisa kita gunakan. Jadi saat ini yang digunakan adalah rapid antigen dan tes PCR. Tes genus tidak sampai ke tempat kita, tapi di beberapa kota di Jawa sempat digunakan untuk tes cepat ya, tapi itu sangat tidak akurat. Artinya akurasinya rendah, sama seperti rapid antibody. Sekarang dua tes yang kita gunakan untuk menegakkan konfirmasi adalah tes antigen dan tes PCR. Tes PCR yang tertinggi, ini yang dalam dunia medis dikenal sebagai tes standar atau baku emas ya. Standar tertinggi untuk memastikan seseorang mengidap penyakit COVID apa tidak. Demikian. Walaupun tes PCR sendiri juga ada kemungkinan false negatif namanya. Hasilnya negatif, padahal dia sendiri pengidap. Jadi ingat, hasil karya manusia itu tidak akan 100% kemampuannya. Seringkali hanya 95% atau 98%. Artinya adalah, katakanlah ada 100 orang yang benar-benar mengidap COVID, kalau dites dengan alat PCR ini hanya 98 yang hasilnya positif. 2 ternyata negatif, padahal dia pengidap. Nah, apa sebabnya? Ada ilmu tentang false positif tadi, false negatif tadi. Kenapa sih kok bisa negatif palsu? Ya bisa misalnya pengambilan swab-nya, kemudian pengantaran sampelnya mungkin mengalami kerusakan dan sebagainya. Juga petugas analisnya yang memeriksa. Jadi banyak sekali kemungkinan penyebab false negatif. False positif juga ada. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Tes PCR kadang-kadang masih positif padahal pasien sudah sembuh. Sehingga dari kami medis, kalau sudah 10 hari diisolasi, tidak ada gejala, itu nggak perlu lagi dites PCR-nya. Karena bisa saja dia positif, padahal sudah tidak menularkan atau pasien sudah tidak mengidap lagi, hanya ditemukan badan sel yang mati. Itu namanya false positif. Positif tapi sebetulnya sudah tidak ada, demikian. Ya, lanjutkan. Nah, kita mulai dengan prinsip daripada pengobatan ya. Nah, semua kasus COVID bedanya dengan kasus yang bukan COVID adalah kata satu ini, isolasi. Entah dia OTG, ringan, sedang, berat, kritis, semuanya diisolasi. Entah dia di rumah, entah dia di isolasi terpusat, entah di rumah sakit. Nah, jadi
kata kuncinya untuk pasien COVID adalah isolasi, karena saat ini kenapa perlu isolasi? Karena belum terdapat kekebalan kelompok. Artinya kalau dia mengenai orang tua atau anak-anak atau mereka yang komorbid, maka dia berisiko menyebabkan gejala yang berat. Sehingga untuk sementara mereka tidak diizinkan untuk kontak dengan populasi yang lain. Itu intinya. Nah, bagaimana pembedaannya? Pembedaannya adalah kalau OTG itu tidak perlu obat. Karena ini adalah satu literasi yang baik juga, sebab meskipun misalnya dari pemerintah ada nanti paket pengobatan sesuai dengan program telemedicine kami bersama Kemenkes, seandainya misalnya paket obat itu habis, jangan cemas, jangan risau atau resah. Karena sebetulnya obat yang diberikan untuk OTG itu paket 1 itu hanyalah vitamin. Yang secara medis menurut penelitian tidak harus dikonsumsi oleh seorang pengidap yang OTG. Ya, karena dia dengan nutrisi saja, istirahat yang cukup, dan program lain nanti yang muncul di slide belakangan itu sudah cukup. Gejala ringan bagaimana? Ringan juga obatnya sesuai dengan keluhan saja. Tidak harus menggunakan antivirus misalnya. Kalau misalnya gejalanya flu, ya dikasih obat flu. Kalau batuk, obat batuk. Kalau mual muntah, obat mual muntah, vitamin. Jadi tidak juga harus diberikan obat yang obat virus, walaupun memang pemerintah menyiapkan. Karena ada kemungkinan nanti paket obat itu terbatas dan pasien lebih banyak. Apakah yang pasien yang tidak dapat ini kemudian tidak sembuh? Tidak. Secara medis, OTG ringan tidak memerlukan obat spesifik atau antivirus. Bahkan OTG bisa tanpa obat, walaupun kalau diberikan vitamin juga boleh. Bagaimana kalau sedang, berat, dan kritis? Nah, ini dia. Ini yang memang harus sesuai dengan SOP diberikan obat, dan dia harus opname. Jadi pasien opname itu bukan karena COVID, tetapi karena gejalanya sedang, berat, atau kritis. Pasien non-COVID pun kalau dia gejalanya sedang, berat, kritis juga harus diopname, cuman bedanya dia tidak di ruang isolasi. Demikian. Nah, di sana nanti diberikanlah antivirus, diobati komorbidnya, diberikan obat-obat mutakhir seperti sekarang ada namanya obat antibody, obat biologic agent namanya, atau diberikan donor plasma. Nah, makanya kemarin waktu saya membawa materi ini, saya juga mengundang teman-teman penyintas, karena teman-teman penyintas ini, bekas penderita COVID inilah yang memiliki plasma konvalesen. Kalau kita yang kebal karena vaksinasi, itu nggak cukup antibodi dalam darah kita yang bisa disumbangkan kepada pasien lain. Tetapi hanya mereka yang pernah menderita lah yang antibodinya sangat tinggi dan bisa digunakan membantu pasien lain, bahkan bisa menyelamatkan pasien lain. Demikian. Nah, ini harus diopname ya. Kemudian antivirus, obat-obat komorbid. Nah, ini juga penting, literasi yang penting. Ada beberapa pertanyaan. Orang tua saya punya komorbid, tetapi yang diobati cuma COVID-nya aja waktu opname. Nah, itu keliru. Justru obat COVID sebetulnya sampai saat ini belum benar-benar ada. Artinya dari penelitian belum betul-betul meyakinkan itu bisa menyembuhkan. Komorbidnya lah yang sebetulnya kita tangani secara lebih prioritas. Misalnya begini, kayak di rumah sakit umum misalnya. Ada pasien COVID yang bersangkutan gagal ginjal. Nah, tetap mendapat penanganan cuci darah. Tidak cuma COVID-nya aja diobati dengan antivirus misalnya. Tetapi yang bersangkutan tetap menjalani cuci darah. Sekarang sudah jadwalnya dibuat 3 kali seminggu di RSUD. Jadi komorbidnya tetap diobati. Atau yang bersangkutan misalnya punya penyakit jantung atau stroke, tetap dikonsultasikan kepada dokter jantung, juga kepada dokter saraf. Demikian. Nah, kemudian selain isolasi, baik di rumah sakit maupun di mandiri atau terpusat, poin kedua kata kuncinya adalah monitoring. Kata kuncinya ini yang kedua adalah monitoring. Yang pertama betul-betul dipantau adalah gejala sesak atau saturasi oksigen kalau ada sarana. Gejala sesak nafas, kalau tidak ada sarana pulse oximetry untuk melihat saturasi oksigen, bisa dihitung frekuensi nafas. Mungkin sesama teman di ISO terpusat atau di rumah ISO mandiri oleh keluarga lain, dihitung kalau frekuensi nafasnya lebih dari 20 kali per menit,
apalagi 30 gitu misalnya. Nah, itu sudah merupakan indikasi untuk dibawa ke rumah sakit. Kalau di ISO terpusat misalnya ada sarana oksimetri, kalau saturasinya kurang dari 94%, nah itu disarankan dirujuk oleh nakes di sana. Ditelepon dulu rumah sakit yang ingin dirujuk, dituju, nanti dikirim agar disiapkan dulu tempatnya. Ya, tapi kita sebagai nakes di sana harus pelan-pelan memberi pengertian kepada teman-teman kita yang mau dirujuk agar tidak cemas, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki pelayanan. Jika kita menggunakan saturasi oksigen, maka syaratnya adalah pasien atau kita yang menggunakan tidak boleh dalam keadaan habis beraktivitas, cemas berlebih, atau demam tinggi menggigil. Jadi usahakan mungkin demam tinggi menggigil bisa ya, tetapi hindari memeriksa setelah aktivitas, misalnya datang dari kamar mandi atau datang dari halaman, atau kita sedang dalam keadaan cemas misalnya. Jadi harus dalam kondisi cukup tenang agar hasilnya itu lebih akurat. Betul tidak nilainya misalnya 92 atau 85. Ternyata setelah istirahat, setelah ngambil nafas dengan baik, hasilnya 98 misalnya. Nah, itu kan menjadi tidak akurat. Jadi syaratnya penggunaan pulse oximetry itu yang dikenakan di ibu jari tangan itu adalah mesti dalam kondisi cukup tenang. Tidak habis beraktivitas, tidak habis makan, tidak habis misalnya tertawa terlalu keras gitu ya. Apalagi habis marah-marah misalnya. Sebaiknya tidak menggunakan pulse oximetry, harus dalam suasana tenang dulu sesaat. Demikian. Begitu juga sesak nafas, yang dihitung dari frekuensi nafas, sebaiknya istirahat dulu kurang lebih 5-10 menit, kemudian baru dihitung nafasnya. Kalau tetap di atas 20 kali per menit, nah ini memang memerlukan saran untuk dirujuk ke rumah sakit. Silakan dilanjutkan. Nah, ini yang menjadi kunci, bahwa justru yang paling penting dari isoman ISO terpusat ini adalah nutrisi. Sejauh ini kalau teman-teman tidak ada komorbid, katakanlah gangguan gula, darah tinggi, kolesterol, secara umum nutrisinya tidak ada pembatasan. Artinya tidak ada diet khusus gitu ya, yang penting seimbang. Ada seperti dulu waktu anak-anak kita diajarkan konsep 4 sehat 5 sempurna itu memang sangat baik sampai saat ini, karena di sana terkandung karbohidrat sebagai sumber energi satu tepung, kemudian protein sebagai untuk pembangun tubuh ya, pembentukan sel, lemak juga sebagai sumber kalori, dan kemudian ditambahkan susu, vitamin dan mineral. Nah, itu cukup baik konsep itu ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna, bukan 4 sehat 5 sampurna ya. Teman-teman kita habis makan kan ngerokok, jadi 4 sehat 5 sampurna. Tapi yang ini sempurna, jadi susu. Ya. Kedua, olahraga ringan. Mirip dengan teman-teman kita atau kita semua yang habis vaksinasi, olahraganya cukup ringan, tidak boleh sedang berat. Olahraga ringan yang dimaksud ya jalan kaki, atau kalau di rumah ada sepeda statis, renang juga boleh ya, renang sambil berendam. Nah, olahraga ini juga disarankan sambil jemuran, karena dikaitkan dengan sinar matahari sebagai elemen alam yang memicu pembentukan vitamin D dalam tubuh. Vitamin D diketahui berperanan dalam sistem antibodi. Kalau misalnya usia muda mungkin lebih siang sedikit, tidak apa-apa sampai jam 11 begitu ya. Berjemurnya dalam waktu mungkin 10-15 menit. Jamnya bisa sampai agak siangan. Pilihan jamnya. Tapi pada lansia mungkin lebih pagi sedikit, antara jam 8 sampai jam 9 cukup. Karena kalau terlalu panas kurang baik untuk lansia. Kemudian yang kedua, saya sendiri setiap hari Sabtu ya, seperti hari ini jam 3 ya, mungkin 1 jam yang lalu begitu, saya juga rutin membagikan link untuk latihan nafas daring yang dilakukan oleh Anand Krishna Center yang berpusat di Wisma Atlet. Nah, itu bisa kita ikuti di seluruh Indonesia melalui daring. Latihan nafas ini bertujuan seperti tadi untuk memperbaiki pola pernapasan,
sering sekali terjadi long COVID namanya. Pas teman-teman kita udah selesai masa isolasi kok masih sesak gitu. Nah, dengan latihan nafas ini dia dibantu lebih cepat. Di samping itu juga diajak untuk mengelola kecemasan ya. Yang ketiga, poin ketiga, tidur disarankan malam 6 sampai 7 jam, sementara tidur siang dibatasi 45 menit. Jadi tidur siang jangan lama-lama, tidur siang nggak boleh 3 sampai 4 jam ya. Nah, itu justru membuat sakit. Tidur siang itu 45 menit cukup. Tidur malam yang justru lebih lama, 6 sampai 7 jam. Katanya sih kalau bisa tidur 5 jam sangat nyenyak itu bisa juga, tapi susah tidur sangat nyenyak. Tidur sangat nyenyak itu artinya tidak bermimpi, tidak ngenten gitu ya. Tidur sekali nanti 5 jam bangun. Tidak ada mimpi sama sekali. Nah, ini tidur mati dibilang. Nah, susah nih gimana caranya biar nggak mimpi tidurnya. Zaman sekarang ini tidur kita nggak pernah nyenyak ya, mimpi aneh-aneh terus, bahkan apalagi dekat jalan raya rumahnya, sirine terus, ambulan terus, ada yang datang ke rumah sakit, ada yang keluar dari rumah sakit. Sudah kayak di jalur gas aja ya, gimana mau tidur tanpa mimpi kalau sudah begini. Nah, kemudian yang berikutnya disarankan penghuni isoter atau kalau isoman ya komunikasi dengan keluarga, teman kerabat, tentu menggunakan media komunikasi jarak jauh ya, video call misalnya, kemudian WhatsApp gitu ya. Hobi tetap dikembangkan kalau kita isoter misalnya. Kemarin ada teman saya di Bali Mandara selalu membuat konten YouTube ya. Perawat saya di Rumah Sakit Umum, Pak Adi Rantawa namanya, dia tidak mau kehilangan hobinya atau aktivitasnya membuat konten walaupun dia sedang dalam isolasi. Dia membagikan kepada yang lain bahwa isolasi di terpusat itu baik, semuanya berjalan sesuai dengan keinginan, tidak perlu ragu-ragu, dan dia sampai sembuh dia membuat konten. Ya kalau suka nulis, nulis, kalau juga melukis silakan melukis atau bernyanyi dan sebagainya. Nah, ini yang penting. Kita harus memilih media yang positif dan kalau bisa dibagikan. Jadi media-media yang baik, yang membangun spirit kesehatan kita. Jangan yang berita-berita menakutkan ya. Ya, sehingga itu bisa menurunkan imun. Nah, ini juga yang penting. Saat ini, saat kita dalam keadaan sulit, takut, cemas, kita sering sekali kehilangan komunikasi yang baik dengan petugas, nakes, dengan lingkungan, dengan Satgas. Jadi Satgas melakukan tugasnya, Babinsa melakukan tugasnya, kita harus hargai, kita harus yakini bahwa itu tujuannya baik. Demikian juga teman-teman Babinsa, Satgas, bagaimana menjalankan tugas agar pasien yang akan isoman isoter ini juga merasa tenang, tidak khawatir, tidak terburu-buru misalnya. Jadi komunikasi yang baik saya rasa adalah modal penyembuhan, baik secara medis maupun secara sosial. Ya. Lanjut. Nah, ini yang saya tambahkan. Untuk teman-teman penyintas, ayo selalu berbagi pengalaman. Entah dengan cara ikut diskusi daring Zoom seperti ini, melalui media online, atau secara langsung mendukung teman-teman yang masih isoman, isoter. Kemudian yang terakhir, jangan lupa donor plasma konvalesennya. Ya, siapa tahu ada yang memerlukan, sangat urgent, itu silakan berbagi ke donor konvalesen. Hanya teman-teman yang penyintas inilah yang mampu berbagi untuk penderita lain. Kalau yang kebal karena vaksinasi seperti tadi, nggak bisa ya, karena kadar antibodinya terlalu rendah untuk dibagikan. Lanjut. Nah, Dr. Asman, saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan. Untuk teman-teman, nanti mungkin justru media ini lebih banyak diskusinya kali ya, karena kan di lapangan kita jumpai banyak pertanyaan, banyak kebingungan. Nah, kami dari sisi medis ingin membantu memberi pandangan dari sisi medis, dari sisi keilmuan kita, demikian. Dan yang terakhir bahwa saya bicara di sini sebetulnya sebagai anggota ID ya, bukan sebagai direktur rumah sakit, cuman memang kebetulan namanya belum diganti. Jadi saya sebagai anggota ID berbagi edukasi tentang bagaimana konsep isolasi mandiri dan isolasi terpusat, penyintas, dan beberapa informasi terkait virus corona dan wabah ini.
Saya rasa demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita berusaha memberi penjelasan. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Asman untuk memandu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter atas materinya dok. Cukup singkat dokter dan cukup jelas untuk teman-teman sekalian yang sedang isolasi mandiri dok ya. Jadi isolasi mandiri yang apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan, bahkan tadi dibonusin informasi setelah mereka selesai isolasi apa yang harus mereka lakukan, yaitu dengan donor plasma konvalesen, menyiapkan diri untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya virus corona, jangan sampai terkena dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi edukator baru. Yeah. Terima kasih banyak dokter atas materinya dok. Ini ada yang raise hand dok atas nama Bapak Dewa Gede Andika Swarimbawa. Silahkan Bapak di unmute mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung dengan Dr. Ari. Silahkan Bapak. Kalau boleh dihidupkan juga ini apa kameranya biar bisa kelihatan wajahnya. Pak Dewa Gede Andika, jadi bertanya Pak. Baik. Atau dari rekan-rekan kawan-kawan yang lain yang hadir dalam kegiatan hari ini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan langsung secara live kepada pembicara kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu Dr. Arya Nugraha. Silakan saya berikan kesempatan untuk meng-unmute mikrofonnya dan bertanya langsung. Sebelum nanti saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk secara pribadi kepada Dr. Arya. Mohon izin bertanya, Bapak. Silakan, Ibu Putu Cipta Dewi. Betul ya, Ibu ya? Oke. Ya, silakan. Baik, Ibu. terima kasih kesempatannya. Baik, yang ingin saya tanyakan langsung saja, Pak Nge. Ya. Saya kebetulan kemarin kan sudah dapat isoman di rumah. Terus sekarang mengikuti isoter di SMA Bali Mandara. Yang ingin saya tanyakan, kalau OTG itu apakah harus ke isoter, apa tidak bisa hanya isoman di rumah? Baik, hanya itu saja Pak. Terima kasih. Baik, Dr. Arya, silakan dok. Mungkin bisa menjawab dokter terkait hal ini dok, atau alasan mungkin dok kenapa pasien-pasien tersebut mungkin bisa dilebarkan harus dirujuk ke isoter dan tidak dilakukan isoman dokter, mungkin tujuan-tujuannya kira-kira. Silakan Dr. Arya. Ya mungkin nanti kebetulan saya lihat ada beberapa teman dokter juga hadir, Dr. Asma juga banyak mencermati regulasi kemudian referensi. Nah jadi begini, kalau kita bicara dari sisi medis saja ya, dari sisi medis saja sebetulnya dimanapun kalau sebentar ya. Nah, kalau kita hanya bicara dari sisi medis saja, kita harus fair ya, dimanapun seseorang mampu memastikan dirinya sebagai OTG tidak kontak dengan kelompok rentan. Kelompok rentan itu artinya lansia dan anak-anak atau kelompok dewasa yang belum vaksinasi, sebetulnya dia bisa, termasuk isoman di rumah. Itu yang pertama, Bu ya. Jadi kedua saat ini rupanya baik kami sendiri dari petugas kesehatan maupun dari pemerintah pusat melihat klaster yang muncul saat ini lebih banyak klaster keluarga. Data-datanya kami ada di RSUD Buleleng misalnya. Dan yang ketiga, dalam kondisi yang tidak cukup baik saat ini, pemerintah merasa rentan ya mengambil kebijakan selektif. Artinya kan pemerintah mestinya bisa saja, kalau yang di rumah punya sarana yang memadai silakan. Ternyata dengan statement seperti ini atau kebijakan seperti ini, banyak sekali kemudian mereka yang tidak memenuhi syarat itu mengaku punya, begitu informasi yang kami terima, dan memaksa tinggal di rumah. Dan tinggal di rumah dalam pemantauan mereka kontaknya justru cukup
erat dengan keluarga yang lain. Sehingga terjadilah kebijakan yang sifatnya bersama atau kolektif, bahwa karena sumber daya pemerintah untuk menganalisis OTG ini betul tidak memiliki tempat yang memenuhi syarat, kemudian apakah nanti saat isoman dia mengikuti standar aturan jaga jarak itu memenuhi ketentuan yang berlaku, itu tidak bisa dijamin, sehingga dalam kondisi saat gelombang kedua sedemikian tinggi saat ini dampaknya, oke, kita buat aja aturan yang mengatur secara bersama. OTG isoterkan saja, kita siapkan tempatnya yang mudah-mudahan betul-betul layak dan baik. Jadi akhirnya kita harus melihat hal ini dari berbagai sisi, tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Nah, itu yang bisa jelaskan Bu Putu. Ini mirip dengan kejadian begini Bu Putu. Sekitar kurang lebih 6 bulan yang lalu, Bu, rumah sakit umum misalnya atau rumah sakit swasta membuat kebijakan setiap pasien BPJS harus membawa fotokopi KTP. Nah, mereka tidak siap, padahal mereka sudah punya kartu BPJS, tapi kok diminta lagi membawa fotokopi KTP. Penyebabnya adalah ternyata ada yang memalsukan kartu BPJS. Ditemukan beberapa orang itu memalsukan, sehingga dibuatlah aturan yang kemudian berlaku dan merugikan orang-orang yang baik sebetulnya. Yang memasukkan hanya 1-2 orang, kemudian semuanya sekarang diajak untuk memastikan bahwa mereka tidak menipu. Mereka disuruh bawa fotokopi KTP, padahal yang menipu ini cuma 2-3 orang atau beberapa yang kita tidak tahu, tapi hanya semua dipukul rata. Agar itu tidak terjadi, dimintalah membawa fotokopi KTP. Jadi kita harus melihat ini secara dimensi yang lebih luas. Mungkin itu yang saya sampaikan, Bu Putu. Terima kasih, mungkin bisa ditanggapi kalau memang ini Bu menyampaikan sesuatu. Silakan. Iya Bapak, terima kasih. Jawabannya cukup. Baik, terima kasih. Cukup jelas ya Ibu ya jawabannya ya. Iya Ya, Pak, jelas mudah-mudahan Pak. Terima kasih. kita support, kita dukung Bu Putu, mudah-mudahan cepat membaik, sehat, kemudian bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Iya Ibu Putu Bapak, sepertinya terima sekarang sedang kasih. menjalani isolasi ya Ibu ya, betul ya? Iya. Kenapa Pak? Ibu Putu Cipta sekarang sedang menjalani isolasi? Isoter saya di Bali Mandara Bapak. Baik. Kira-kira Ibu mengenai kondisi fisik tubuhnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan infeksi COVID yang dialami Ibu? Mungkin kalau pada Dr. Arya, kalau ada boleh sekalian tentang hal Enggak, terkait sementara sampai saat ini situasi saya baik-baik saja Bapak. Belum ada keluhan astungkare. Baik Ibu, semoga akan membaik ya Ibu ya selesai masa isolasi sampai akhir nanti. Baik, Ya, terima kasih banyak kasih. Ibu Putu Cipta Dewi atas pertanyaan dan diskusi. Baik, kepada rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya mungkin atau ingin menyampaikan pertanyaan langsung secara live, bisa silakan menghidupkan mikrofonnya. Apakah ada? Pak Gede Putu Mariasa. Silakan Bapak. Iya, terima kasih dokter atas boleh dihidupkan ininya Pak, layar ininya Pak, kameranya Pak, supaya bisa lihat wajahnya Pak. Siap, ya, terima kasih banyak. Silakan Bapak, silakan. Iya, saya adalah salah satu pasien yang OTG sekarang di Pinang Dalam. Baru 2 hari ketiga kalau salah. Ada pertanyaan saya. Satu pertanyaan adalah pada saat orang selesai nanti di sini 10 hari rencananya kan gitu dok ya. Kenapa hanya dites swab antigen saja? Kenapa tidak ada tes PCR-nya? Biar kita lebih pasti apakah kita masih positif atau negatif. Itu satu pertanyaannya. Yang kedua pertanyaan saya adalah ada enggak hubungannya orang yang vaksin waktu pemberian vaksin sama umpamanya kita di bawah 12 hari kita sudah tes PCR. Apakah itu ada berpengaruh terhadap virus yang ada dalam tubuh kita? Itu di sebelum 12 hari ini ya dok ya, penyuntikan itu. Ya, saya rasa
pertanyaan saya itu ada dua. Jadi kenapa orang yang selesai isoter, kenapa tidak dites PCR, kenapa cuma antigen saja? Dan yang kedua, hubungan antara jarak vaksin sama tes PCR. Ada korelasinya nggak itu? Sehingga orang dianggap positif, negatif seperti itu, Dok. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Pak Gede Putu Mariasa. Terima kasih, Pak. Ini Bapaknya juga sedang menjalani isolasi ya, Pak ya, di Jeneng Dalam ya, Pak ya. Baik, semoga sehat-sehat ya, Pak ya, sampai nanti menyelesaikan masa isolasi. Dokter Arya, ini ada 2 pertanyaan, Dok, dari Bapak Gede Putu Mariasa, Dokter. Yang pertama adalah, bagaimana sih, Dok, sebenarnya kok kenapa orang habis isolasi itu cuma dites antigen? Kenapa nggak di PCR sekalian? Atau yang benar kira-kira gimana, Dok? Apakah memang harus dites atau seperti apa secara rekomendasi medisnya? Itu yang pertama. Silakan yang pertama dulu, Dokter, mungkin. Ya, terima kasih Pak Gede. Semangat Pak Gede. Cepat sehat. Semangat, Pak. Iya. Berkumpul sama keluarga lagi Pak Gede. Iya. Jadi begini Pak Gede. Saya sedikit cerita ya bagaimana awal-awal kita juga kebingungan dengan skema evaluasi. Dulu Pak Gede kami di rumah sakit mengikuti revisi regulasi dari Kemenkes. Pasien yang PCR positif, yang kita rawat sebagai COVID, nanti dibilang sembuh kalau PCR negatifnya 2 kali. Wah, ini tujuannya kita biar yakin seperti Pak Gede tadi harapkan. Ternyata pasien pertama kita namanya Pak Medis ya, Pak Medis mungkin sekarang udah berangkat ke luar negeri lagi, mudah-mudahan sehat selalu Pak Medis sekeluarga. Nah itu sampai hari ke-41 masih bolak-balik positif, negatif, positif, negatif. Kita nggak pernah ketemu secara beruntun negatif 2 kali Pak. Dia sudah negatif sekali, kita ada senang, 2 hari laginya dicek positif lagi. 2 harinya positif lagi, 2 harinya lagi negatif, nanti berikutnya positif lagi, positif, positif. Nah ini membingungkan, kami berhari-hari diskusi soal ini terus di perkumpulan kami, perkumpulan penyakit dalam, perkumpulan lab, perkumpulan patologi, ID juga, ini kenapa nih? Ternyata setelah dipelajari Pak Gede, secara umum seperti DB misalnya Pak Gede ya, penyakit-penyakit kita tuh memiliki umur Pak. Makanya kalau Pak Gede dan teman-teman dulu mungkin pernah dengar batuk 100 hari gitu. Ya, itu artinya kalau belum ada obat ya. Bahkan kalau belum diobati bisa 300 hari mungkin seperti itu ya Dr. Asman ya. Tapi setelah diobati kan kita lebih cepat. Cuman secara natural kalau dia biarkan ternyata 100 hari dia batuk 100 hari. Penyakit demam berdarah juga itu, penyakit yang demamnya 7 hari. Sebelum 7 hari dia nggak pernah mau sembuh, Pak. Kita mau sogok dia dengan apa gitu, nggak pernah dia mau. Pokoknya 7 hari saya minta baru sembuh. Nah, rupanya kalau COVID ini dalam perhitungan virologi, ilmu tentang virus itu sembuhnya 10 hari. Kalau dia gejala ringan sedang ya, OTG ringan sedang. Kalau berat dan kritis, sejatinya sebetulnya secara umum virusnya juga sudah tidak ada 10 hari, tetapi gejala sisanya masih ada. Gejala sisanya ya entah paru-parunya yang mengalami kerusakan, ada namanya badai sitokain. Itu diumpamakan seperti ini Pak, ada banjir nih, ada banjir menyapu rumah kita, kursi kebalik, tempat tidur berantakan. Nah sekarang banjirnya berhenti nih 10 hari, tetapi kan mejanya masih kebalik, tempat tidur kita masih basah, masih kotor, berantakan. Nah, itu yang menjadi gejala sisa, karena banjirnya gede misalnya. Tapi kalau misalnya gejala ringan, OTG dan sedang, 10 hari betul-betul kita kembali seperti keadaan semula tubuh kita. Dan virusnya sudah nggak ada. Sehingga menurut aturan yang terbaru, secara medis itu nggak perlu dicek, Pak. Justru kalau dicek, ada kemungkinan seperti yang saya bilang tadi, apa yang disebut dengan persisten COVID atau positif palsu, karena yang dideteksi oleh mesin PCR itu adalah virus yang sudah mati, Pak. Jadi badan virus yang sudah mati, sehingga dibacalah masih positif. Padahal dia sudah tidak menularkan lagi, dia sudah sembuh begitu. Nah, sehingga kenapa kemudian tidak diharuskan selesai isolasi itu cek PCR. Jadi teman-teman kita di rumah sakit umum, saya lihat di sini Dr. Widya Astika ya, ahli penyakit dalam, kalau merawat pasien di ruang isolasi, gejala sedang, 10 hari pulang langsung Pak, tidak perlu cek. Kita berikan surat keterangan selesai masa isolasi. Selesai masa isolasi itu artinya sembuh Pak. Menurut
pemahaman dari aturan Kemenkes dan pemahaman medis kita bahwa itu sembuh, nggak perlu lagi dicek. Nah, kalau misalnya dicek rapid antigen, nah itu justru pasti negatif, Pak, karena dia umur antigennya cuma 7 hari. Makanya mungkin ngecek antigen itu menurut kami dari medis sebetulnya tidak sesuatu keharusan, tetapi kalau misalnya Satgas memiliki kebijakan ini, mungkin sifatnya ingin biar ada keyakinan lah, gitu aja, formalitas saja. Karena antigen jangankan 10 hari, 7 hari aja sudah mulai negatif, Pak. Kalau PCR bisa saja masih persisten, namanya masih positif, bahkan sebulan, 2 bulan setelah sembuh ada yang masih positif, itu namanya positif palsu. Jadi secara keilmuan, Bapak Ibu, 10 hari OTG, gejala ringan, gejala sedang, itu sembuh, membaik, tes tidak perlu lagi. Kecuali gejala berat dan kritis. Nah, itu masih disarankan cek, siapa tahu memang masih ada kekeliruan menghitung hari sebelumnya, sehingga dia kok masih mengalami gejala yang berat. Itu cara berpandangnya. Sudut pandang yang kita gunakan saat ini. Dr. Asman, kalau Dr. Widi nanti mau membantu menjelaskan boleh saja, karena Dr. Widi paling sering merawat pasien di ruang isolasi. Tapi jawaban saya seperti itu. Saya rasa akan sama ya. Kalau Dr. Widi beda penjelasannya, nanti saya tunggu di tikungan nanti. Gimana Dr. Asman? Kembali ke Pak Gede Baik, dulu. terima kasih banyak Dr. Arya. Jadi Pak Gede Putu Mariasa, jadi menurut Dr. Arya tadi memang kalau secara medik itu tidak ada pemeriksaan sebenarnya Pak kalau pasien pasca isolasi, terutama kalau kondisinya itu OTG atau ringan. Bahkan kalau sedang pun rekomendasinya adalah tidak perlu. Tes yang dilakukan yang saat ini adalah merupakan kebijakan dari Satgas di tempat isolasi yang umumnya dilakukan hanya untuk memastikan bahwa ketika Bapak sudah selesai menjalani isolasi, karena mungkin tidak dalam satu kamar satu ya Pak ya, jadi dipastikan ketika keluar itu antigennya negatif. Artinya kalau antigen negatif dalam waktu 5-7 hari terakhir memang sudah tidak ada infeksi baru lagi yang terjadi, kurang lebih seperti itu Pak Gede Mariasa. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira untuk pertanyaan pertama saya tambahin sedikit. Silakan Dok, silakan. Saya tambahin. Jadi Pak Gede, bahkan banyak pasien-pasien isoman atau isoter itu WA saya. Dokter Arya, saya sudah 10 hari, saya masih ada keluhan, boleh nggak saya ke tempat praktek dokter? Saya jawab iya, mereka banyak datang kok ke tempat saya setelah 10 hari. Jadi dia datang, saya terima, karena memang sudah, saya yakin sudah sembuh, demikian. Namun demikian saya sendiri di tempat praktek tetap menggunakan masker, APD, cuci tangan, karena kan ada pasien yang lain juga yang OTG, mungkin ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, mungkin pengidap, saya nggak tahu ya. Tapi justru yang nelpon saya dari isoter isoman ini justru saya yakin mereka itu sudah sembuh. Nah, yang tidak ada berita ini yang datang langsung berobat itu, walaupun ada gejala, hanya flu sedikit, itu yang justru saya nggak yakin apakah mereka itu bukan pengidap. Oleh karena itu kita tetap menerapkan prokes. Itulah kenapa prokes itu selalu menjadi poin pertama untuk sikap kita dalam wabah ini. Jadi mereka datang ke tempat praktek saya, Pak Gede, saya terima kalau dia sudah 10 hari. Itu ya, jadi yakinlah bahwa setelah 10 hari OTG ringan, sedang itu tanpa cek itu sudah yakin. Tapi kalau berat kritis itu ada kebijakan-kebijakan yang ditambahkan pemeriksaannya, tes yang ketiga misalnya setelah 2 kali tes, kemudian tes ketiga untuk memantau CT value yang kita dilihat nanti. Walaupun dia positif, tapi kalau CT value-nya misalnya meningkat, artinya dia sudah tidak berbahaya lagi, nah itu bisa dipindahkan ke ruang non-COVID misalnya. Tapi kalau masih rendah CT value-nya, biasanya teman-teman yang dokter ahli yang merawat COVID ini masih mempertahankan di ruang isolasi sebelum ke ruang biasa. Silakan Dr. Asman, mungkin yang pertanyaan kedua tadi ya. Baik, pertanyaan keduanya tadi terkait dengan terapi ya. Dr. Asman, boleh nggak saya ya? Mau yang ini yang pertanyaan saya pertama. Silakan mau ditanggapi maksudnya Pak. Silakan. Yang kedua dokter ya, terima kasih dokter. Jadi sebenarnya saya bertanya begitu karena ada hubungannya sama pekerjaan saya yang saya harus mempunyai tes PCR itu yang negatif dokter. Jadi tadi penjelasannya bahwa tidak perlu itu. Kalaupun memang ya berarti cuma saya kepingin tahunya kira-kira di hari keberapa setelah 10 hari itu kira-kira kita bisa mendapatkan negatif itu sih sebenarnya. Jadi
kalau di hari ke-10 kita keluar, itu belum berani nyatakan bisa jadi ada virus yang mati, kedetek menjadi CT-nya kita di bawah 40, kan begitu jadinya, Dok. Jadi saya mungkin bisa diketolak gitu, nggak bisa masuk kerja jadinya. Karena di kebijakan perusahaan, saya harus menunjukkan hasil PCR test itu CT-nya yang di atas 40 kalau begitu nggak salah. Gimana saya harus menyikapi hal yang seperti itu gitu, Dok? Ya betul. Hari ini aja Pak, di tempat praktek saya ada karyawan finance Pak. Perusahaannya juga minta 2 kali negatif. Nah ini saya menjadi berpikir bahwa sebetulnya perusahaan atau kantor harusnya memahami literasi ini. Mungkin melalui media ini kita mengajukan nanti ke pemerintah daerah agar bersurat kepada perusahaan-perusahaan yang masih menerapkan kebijakan negatif 2 kali PCR ini untuk merevisi mungkin aturannya. Saya khawatirnya kasusnya seperti kasus pertama di Buleleng, Pak Medes itu yang sampai hari ke-40 lebih itu masih positif. Dia kan nggak kerja-kerja akhirnya, kasihan. Jadi ini perlu memang kita duduk bersama dan memberi pengertian kepada perusahaan-perusahaan yang masih menerapkan itu untuk merevisi. Kalau misalnya BPD, maaf ya saya sebut contoh aja, BPD kemarin salah satu karyawannya juga isolasi terpusat di Jinang Dalam. Dia cerita kepada saya, dia sudah diizinkan kerja setelah 10 hari tanpa harus ada hasil tes. Nah ini masih ada berbagai perbedaan dari sikap perusahaan atau institusi tempat bekerja teman-teman, sehingga sebaiknya mungkin perlu ada rekomendasi sih ya menurut saya dari pertemuan ini adalah memberikan surat misalnya agar bahwa yang sudah isolasi 10 hari tanpa gejala itu boleh diterima untuk bekerja kembali, sehingga kalau menunggu hasil yang negatif ini nanti sulit Pak, karena memang itu kan mesin yang mengerjakan. Kita tidak bakal tahu kalau misalnya ternyata badan virusnya yang ada dalam tubuhnya yang sudah mati itu banyak kuantitasnya, nanti akan terbaca terus. Demikian. Sehingga nanti justru yang diubah itu adalah regulasi atau aturan dari perusahaan tempat teman-teman bekerja. Ini mirip Pak ya, seperti gini misalnya Pak. Kita punya teman-teman mau bekerja ke luar negeri nih. Nah, ternyata hasil hepatitis B-nya positif, padahal dia tidak bergejala. Nah, sebetulnya orang ini boleh bekerja menurut medis karena dia tidak ada gangguan apa-apa. Dalam tubuhnya ada virus hepatitis B yang tidur, yang tidak aktif. Tetapi tetap perusahaannya memiliki otoritas. Kami tidak mengizinkan. Nah, kalau sudah begitu agak sulit memang, kita nggak bisa bantu. Beberapa kali saya menulis bahwa yang bersangkutan layak untuk bekerja, terutama untuk pekerjaan yang ringan sedang. Kalau pekerjaan yang berat, ya memang menyebabkan kemungkinan hepatitis virus B-nya itu akan aktif gitu ya, akan bangkit dia. Tapi kalau ringan sedang kerja kantoran itu boleh. Tapi kadang-kadang perusahaan memiliki aturan yang sangat ketat. Kami tidak mau ambil risiko. Pokoknya tidak diterima. Nah itu sudah tidak bisa kita bantu. Tapi kalau untuk COVID ini, saya rasa memang harus ada saran dari pemerintah kepada perusahaan-perusahaan untuk OTG, karyawan mereka atau bergejala ringan, sedang, asal sudah 10 hari membaik tanpa gejala, diizinkan bekerja seperti biasa tanpa harus menunjukkan hasil PCR yang negatif, apalagi kalau 2 kali diminta. Ya, saran saya demikian. Mungkin menjadi bahan rekomendasi kita, Dr. Asman. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Arya. Untuk Pak Putu Gede Mariase, ada tanggapan lagi nggak Pak terkait hal ini? Ya, terima kasih Dr. Arya, Dr. Asman. Ya, mungkin yang udah cukup jelas. Jadi pertanyaan saya yang kedua, hubungan antara vaksin sama tes PCR itu. Yang kedua gitu. Saya jawab ya, Dr. Asman. Ya, silakan Dr. Jadi Pak Gede dan teman-teman semua, hubungannya itu sebetulnya sangat kuat Pak Gede. Hubungannya adalah kita semua divaksin sampai dosis lengkap ya, 2 dosis. Bahkan kami nakes sudah sampai dosis 3. Adalah tujuannya agar PCR-nya negatif Pak. Nah itu hubungannya sangat mesra sebetulnya. Hubungannya sangat kuat dan sangat berhubungan. Vaksinasi dilakukan agar nanti kalau dites PCR-nya negatif. Tetapi Pak Gede dan teman-teman,
ternyata upaya vaksinasi itu sesuai dengan kemampuan obat manapun, obat apapun yang kita gunakan, vaksinasi apapun yang sudah pernah dilakukan oleh dalam sejarah kesehatan manusia, tidak pernah bisa memberi proteksi 100%, Pak. Artinya tidak bisa 100% 100 orang divaksin, kemudian 100 orang kebal, itu tidak pernah terjadi. Jadi misalnya Sinovac nih, kita bicara Sinovac, itu dideklar sekitar 65-70% memberikan kekebalan. Artinya kalau 100 orang divaksin, yang betul-betul kebal sebetulnya hanya 70 orang akibat vaksin ini. 30% itu diharapkan tidak terinfeksi berkat terbentuknya kekebalan bersama atau herd immunity. Dan dia harus menerapkan prokes, masker, jarak, cuci tangan. Tetapi baiknya, walaupun misalnya dia tidak kebal, yang 30% ini seandainya dia terinfeksi, PCR-nya positif, ternyata gejala yang dia alami adalah hanya sedang ringan. Jarang sekali, hampir tidak ada yang menjadi berat dan kritis. Jadi vaksin itu pertama diharapkan membuat PCR negatif alias kebal. Kedua, kalau tidak kebal, PCR-nya masih positif setelah dites, agar dia kemudian diharapkan hanya bergejala ringan dan sedang atau OTG. Itu sudah kami buktikan dan catatan kami banyak sekali. Walaupun kami belum menghitung secara statistik, tapi kecenderungan yang kami jumpai sudah seperti itu. Teman-teman dokter banyak sekali yang kemudian sekarang positif isolasi, tetapi gejalanya ringan dan OTG. Ringan ya, kebanyakan ringan sedang ya, ringan sedang. OTG mungkin karena memang teman-teman dokter ini termasuk kelompok yang rentan ya karena kelelahan secara fisik. Kebanyakan sedang dan ringan, yaitu dirawat di rumah sakit. Nah, kemudian jadi yang dikhawatirkan masyarakat, saya tahu persis apa yang dikhawatirkan, yaitu vaksin ini setelah disuntikkan bisa menyebabkan seseorang terinfeksi COVID atau PCR-nya positif. Nah, itu saya jamin tidak, Pak. Karena apa? Saya ingin membaca psikologi dan kekhawatiran masyarakat. Saya tidak mau divaksin karena nanti takut saya kemudian kena COVID. Nah, sampai saat ini itu dipastikan tidak. Kenapa? Karena misalnya Sinovac, dia menggunakan virus yang dimatikan. Atau istilah kita inaktif virus yang tidak aktif. Sehingga dia dijamin tidak menyebabkan setelah disuntik orang itu mengidap COVID akhirnya. Tidak. Begitu juga AstraZeneca maupun yang terakhir Moderna. Kenapa kemudian orang sudah vaksin masih bisa kena PCR positif? Ya itu tadi, karena dia tidak bisa memberi kekebalan 100%. Atau beberapa orang terinfeksi sebelum vaksinasi. Atau dia terinfeksi sebelum dosis kedua atau dosis lengkap. Jadi masih banyak sekali varian-varian penyebab bagaimana kemudian seseorang sudah divaksin kok masih bisa kena. Kalau dia sudah lengkap 2 dosis kena, ya karena memang tidak 100% memberi kekebalan. Kedua, mungkin juga karena dia belum dosis lengkap. Atau yang ketiga, dia justru sudah terinfeksi sebelum dia vaksinasi. Jadi saya rasa demikian yang saya bisa jelaskan, Dr. Asma. Baik, terima kasih banyak Dr. Arya atas penjelasannya. Untuk Pak Gede Putu Mariasa, gimana Pak? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak, atau sudah cukup jelas terkait apa yang dijelaskan oleh Dr. Arya, Bapak? Terima kasih Bapak Dr. Arya, Pak Dr. Asman, terima kasih atas jawabannya. Jadi saya sudah mulai paham. Begitu Pak Dr. Asman, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Gede Putu Mariasa. Semoga lancar ya Pak ya mengikuti protokol isolasinya dan tidak ada masalah sampai nanti menyelesaikan isolasi. Baik, dari secara live langsung boleh menghidupkan mikrofonnya dan bisa langsung bertanya. Kesempatan saya silakan, kalau tidak ada nanti saya mau bacakan sedikit pertanyaan yang masuk secara japri lewat saya kepada Dr. Ari. Apakah ada yang ingin menanyakan langsung atau berkonsultasi langsung kepada dokter narasumber kita pada sore hari ini? Disilakan. Ya, siapa? Apa masih boleh?
Saya saya Pak. Oh iya, Ibu Putu Cipta. Silakan Ibu. Oke, mohon maaf terkait dengan vaksin, saya kan vaksin keduanya belum. Terus sekarang saya isoter rencana vaksin kedua saya itu tanggal 23 Agustus. Nah, bagaimana tentang vaksin kedua saya itu? Oke, itu aja. Terima kasih. Ya. Baik, Dr. Arya, ini juga pertanyaan banyak orang ini dok. Kalau Ya, saya habis vaksin ya. pertama, terus saya jendanya lama ini dok, AstraZeneca lagi 3 bulan, terus ternyata saya kena COVID nih dok, terus saya isolasi. Gimana dok vaksin kedua saya? Silakan dokter. Ya betul Bu Putu, ini pertanyaan yang sangat banyak kita dapatkan. Tadi pagi juga Dr. Widi ya men-share soal ini, bahwa kesepakatan terakhir yang terbaru dan menurut acuan medis itu yang paling tepat adalah vaksinasi baru dilakukan lagi, dilanjutkan setelah 3 bulan Ibu nanti sembuh dari, maksud saya setelah 3 bulan setelah keluar masa isolasinya. Jadi artinya 3 bulan setelah sembuh baru dianggap kekebalannya mulai menurun. Bahkan ada yang disebutkan kekebalan yang kita dapatkan dari baik vaksinasi maupun dari infeksi alami ini bisa sampai 5-6 bulan, tapi itu nilainya sudah sangat kecil. Sehingga apabila wabah ini masih ada, maka saat itu Ibu diberikan program vaksinasi COVID. Kecuali nanti memang Astungkare tidak ada lagi wabah, kemudian COVID ini bersifat endemik saja seperti demam berdarah saat ini, ya mungkin vaksinasi tidak menjadi program bersama, tetapi program personal. Mau vaksin boleh, mau nggak apa-apa gitu. Dianjurkan saja seperti hepatitis misalnya, seperti influenza dan sebagainya yang tidak harus, tetapi bisa dilakukan atas kemauan personal. Kenapa demikian? Karena begini Bu, apakah seandainya setelah Ibu misalnya selesai isolasi di vaksin itu salah? Juga tidak sebetulnya, tetapi tidak efektif. Ibu sudah memiliki kekebalan yang sedemikian besar, sekarang ditambahkan dengan upaya mencetuskan kekebalan yang nilainya kecil. Nah itu jadinya tidak efektif. Sehingga dipikirkanlah kenapa nggak vaksin ini untuk mereka yang memang belum kebal aja. Ibu kan sudah secara alamiah kebal, dan kalau dites nih Bu ya, pengalaman kita teman-teman yang divaksin, kalau dites antibodinya kisaran 50 ke bawah nilainya. Tapi mereka yang terinfeksi itu di atas 100 Bu, atau 200 bahkan. Nah untuk apa sekarang diberikan kemudian pemicu pembentukan antibodi yang mungkin nilainya tidak seberapa. Ya samalah mirip misalnya apa kita orang kaya dikasih uang gitu kan, mungkin tidak salah tapi nggak ada manfaatnya untuk saat ini. Tapi lebih baik uang itu diberikan pada mereka yang memang tidak punya. Gitu. Jadi sehingga Ibu nanti jadwal dosis keduanya itu tidak diikuti, tetapi nanti Ibu 3 bulan setelah masa isolasi ini baru nanti kemudian diprogram lagi untuk dilakukan vaksinasi lanjutan. Demikian ya Bu Putu ya, Dr. Asman. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi Bu Putu, kalau habis terinfeksi atau habis terisolasi, itu sebenarnya kekebalannya masih cukup Bu, karena baru mendapatkan infeksi alamiah, sehingga 3 bulan ke depan itu adalah masa yang dinilai masih cukup untuk tubuh dari Ibu untuk bisa mendapatkan booster secara alami, secara tidak langsung sebenarnya. Jadi setelah 3 bulan baru disarankan untuk mendapatkan vaksinasi lain. Sehingga dalam waktu 3 bulan itu vaksin tersebut bisa diberikan kepada orang lain yang memang belum pernah terinfeksi sama sekali atau memiliki kekebalan yang rendah juga, sehingga orang tersebut bisa mendapatkan kekebalan dan Ibu 3 bulan lagi baru bisa mendapatkan kekebalan yang lebih tinggi dengan proses vaksinasi tersebut. Jadi harapannya sebenarnya karena program ini adalah program gotong royong ya. Jadi siapa yang belum, silakan mendapatkan. Yang sudah, menunggu dulu. Nanti ada kesempatan untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Logikanya tadi, analoginya seperti orang kaya ya dok ya. Kalau udah banyak duit, kenapa harus dikasih duit lagi? Justru yang belum punya duit yang harusnya diberikan duit. Kurang lebih seperti itu. Semoga jelas penjelasannya Dr. Arya tadi ya, Ibu Putu Cipta Dewi. Terima kasih banyak. Kepada yang lain, ada yang ingin bertanya? Bisa langsung mematikan, menghidupkan mikrofonnya. Bisa langsung bertanya. Kita Wiga, Dr. Asman. Oh ya, silakan. Halo, selamat sore Dr. Asman, Dr. Ari. Ya, Dr. Silakan. Tito dari Bontang Kaltim, Dokter. Mohon izin bertanya, Dok.
ada kasus yang pernah saya temui dan saya bingung. Jadi dia sudah negatif PCR beberapa hari yang lalu, tetapi karena terkena screening lagi di tempat kerjanya mewajibkan PCR kembali, kalau nggak salah jedanya waktu itu sekitar 5 harian. Nah itu apakah dikategorikan sebagai reinfeksi ataukah seperti apa dokter? Terus tata laksananya seperti apa dok? Apakah hanya multivitamin aja jika tidak bergejala dan apakah harus isolasi lagi minimal 10 hari atau 13 hari atau seperti apa dokter? Mohon petunjuknya dokter. Itu saja dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Tito. Ini teman saya satu angkatan dok, satu kelas. Oh, iya. Tadi saya share di link WA, kayaknya beliaunya join dari Jauh situ. kali dari Beliau bertugas di Bontang dok, Kalimantan Timur dokter. Ya. Silakan dokter Arya, mungkin dok bisa dibantu dok jawabannya. Ya makanya ini namanya kok tidak familiar gitu ya, Tito Wiga. Ini dari mana dokter Tito Man asalnya? Bontang dok, Kalimantan Timur dok. Bontang. Dokter Tito, saya dulu 5 tahun di pedalaman Kalimantan, Dokter Tito. Oh iya dok, daerah mana dok? Dulu namanya Kaltim, sekarang udah Kaltara, di Pujungan, Malinau. Oh baik dok, jauh dok. Nah, sana enggak? Belum dok, saya di Bontang dok. Jangan dia belum pernah, saya udah dari Bali udah pernah di sana 5 tahun. Belum dok. Itu perbatasan dengan Malaysia, Dek. Dekat sekali Malaysia, 6 jam jalan kaki udah sampai dengan Malaysia. Nah ini yang menarik ya, yang kita bahas tadi, seharusnya screening di tempat kerjanya itu sudah mereken ya, atau menghitung, atau sudah menginventarisir dalam formatnya itu, orang yang sudah sempat terinfeksi, kurang dari 3 bulan kan tidak perlu di screening lagi. Misalnya sama dengan vaksinasi, akan ditanya, apakah yang bersangkutan ini sempat udah vaksin belum, sempat terinfeksi belum. Kalau kurang dari 3 bulan kan tidak seharusnya dilakukan pemeriksaan karena dia statusnya masih kebal. Dan saya rasa seperti yang kita bahas tadi, cukup yakinlah kalau hasil PCR-nya positif ini memang karena persisten COVID tadi itu, artinya ada badan sel yang mati, badan sel virus yang mati, kemudian didetek lagi oleh mesin PCR. Dan memang kenyataannya kan yang bersangkutan pasiennya dokter Tio tadi itu kan tidak ada gejala. Menurut saya ya harusnya orang ini tidak dikategorikan lagi pasien COVID, tetapi justru penyintas. Nah yang diperlukan dari dia bukan screening, tapi plasma konvalesennya ya dokter Asman ya. Yang diperlukan dari ini plasma konvalesennya dan seringan-seringan dia untuk yang lain sebagai penyintas. Saya rasa kalau toh ada keluhan ya dokter Tito boleh ngasih vitamin sajalah simptomatik. Kalau enggak ada juga enggak diberikan apa-apa, tidak. Cuman mungkin yang perlu diperbaiki aturan seperti tadi, aturan kantornya bahwa screening itu dilakukan pada mereka yang belum pernah vaksinasi atau terinfeksi sebelum 3 bulan kemudian. Saya rasa demikian dokter. Ya. Terima kasih banyak Dokter Arya jawabannya dok. Semoga jelas ya Dokter Tito ya jawabannya. Memang ini juga jadi cukup kebingungan ya dok ya di banyak teman-teman nakes juga, terutama mungkin yang di perifer, di Vaskes 1, di perusahaan mungkin karena terkadang walaupun kita sudah jelaskan kepada petinggi perusahaannya, mereka tetap mau angka negatif itu keluar. Gitu. Jadi itu memang jadi tantangan tersendiri. Gitu. Sebenarnya sih kalau saya pernah ditanyakan hal yang sama oleh salah satu HRD bank besar di Buleleng, saya bilang ya silakan aja, yang penting dibiayai dia PCR-nya, mau sampai negatif nggak apa-apa. Kalau nggak negatif kasihan gitu, karena waktu itu PCR masih 1 juta lebih harganya. Sekarang kan kita sudah 400-an ya dok ya, 495, 490 kurang lebih segitu. Setidaknya mungkin itu sih membantu, tapi untuk meningkatkan tracing dan testing terutama. Tapi kalau untuk angka kesembuhan sih saya rasa cukup dengan isolasi saja, kecuali dia berat atau kritis mungkin dok. Baik, terima kasih banyak Dr. Arya atas Dr. Asman, dalam hal ini kita kan tidak hanya memikirkan masalah biaya ya, tapi kemudian hak mereka untuk bekerja kembali kan ya. Sebab betul. Dia false positif atau positif palsu karena persisten COVID namanya. Seperti tadi karena yang didetek itu badan virus yang sudah mati misalnya, kan akhirnya dia kehilangan hak untuk bekerja. Tidak semata kemudian
saat ini bersyukur dengan instruksi Bapak Presiden harga PCR diturunkan. Tetapi kalau misalnya terus mengalami nilai positif kan akhirnya dia tidak bisa bekerja kembali. Mungkin hak-hak dia untuk nafkahnya juga berkurang misalnya sekedar gaji pokok misalnya dan sebagainya. Itu mungkin lebih kompleks ininya Dr. Asman ya dampaknya. Betul dok. Itu memang jadi masalah juga ya dok ya, terutama kalau yang gajinya dipotong dok kalau dia nggak kerja gitu kan, kasihan juga. Udah PCR, walaupun PCR masih mungkin dibiayai, tapi kan tetap pendapatannya berkurang. Betul dok. Jadi memang kita harus memastikan juga kalau misinya adalah ekonominya harus bangkit, berarti kan pekerjanya harus bagus juga ya dok ya. Kalau andai kata tidak dikasih masuk gara-gara masih positif aja, yang sebenarnya dia itu hanyalah positif palsu. Dan satu lagi stigma Dr. Asman. Stigma. Oh ya betul dok. Stigma ini panjang ya dok ya. Bahkan ini menyebabkan orang-orang juga tidak mau berobat, tidak mau mengatakan dirinya COVID, padahal sebenarnya dalam hatinya dia tahu saya kena, tapi nggak mau nyebut gitu, atau nggak mau berobat, tapi memilih isolasi mandiri, atau bahkan di rumah saja dan ke rumah sakit dalam kondisi udah jelek, sehingga resiko dari perburukan kondisi bahkan angka kematiannya juga pasti akan meningkat. Dan ini harus edukasi ini penting makanya dok ya, supaya kita bisa sama-sama memastikan bahwa COVID ini tidak ada stigma buruknya. Justru segeralah berobat ketika sedang mengalami, segera mengisolasi diri ketika sudah terkena atau sedang terkena. Terima kasih banyak Dr. Arya atas penjelasannya. Baik, kepada partisipan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pertanyaan? Kalau belum ada, ini saya ada yang dijabri dok, pertanyaan untuk Dr. Arya. Satu pertanyaan dokter. Kalau ternyata saya menderita COVID, dok, terus saya mengalami isolasi mandiri, kapan kira-kira saya harus ke rumah sakit, dok? Kalau andai kata ada kondisi-kondisi tubuh saya ini, mungkin juga banyak dialami oleh teman-teman yang mengalami isolasi mandiri atau ke isoter ya, dok, ya, terus dia merasa kok nggak nyaman, gimana gitu. Kapan sih saya harus ke rumah sakit? Ini saya harus ke rumah sakit nggak nih? Karena teman-temannya mungkin beberapa ke rumah sakit, begitu, dok, tapi dirinya kok malah diisolasi terpadu atau bahkan isolasi mandiri, gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, dok, terkait ini, dokter. Iya, betul. Beberapa kali saya pernah di media sosial memposting atau membagikan informasi soal kapan ke rumah sakit, kapan di rumah atau di isoter. Dan tadi juga saya di slide katakan bahwa kalau kita klasifikasikan secara formal, maka yang ke rumah sakit bergejala sedang, berat, dan kritis. Ringan OTG bisa mandiri atau terpusat. Nah, yang mana digunakan? Tadi saya sudah tunjukkan gejalanya, gejala saluran nafas, gejala bukan saluran nafas, dan komorbid. Jadi kalau kita hanya mengacu ke gejala saluran nafas, yang digunakan paling penting adalah sesaknya. Jadi mungkin kalau batuk, kalau anosmia, kehilangan penciuman, kemudian kalau nyeri menelan, mungkin tidak menjadi syarat untuk kemudian dibawa ke rumah sakit atau dirujuk. Tapi kalau nafas frekuensinya lebih 20 kali, apalagi terasa berat, terasa tidak puas bernafas, gelisah, kemudian perlu tenaga ekstra untuk menarik nafas, itu mesti dibawa ke rumah sakit. Minimal nanti dianalisa oleh dokter atau di cross check dengan oksimetri di IGD. Tapi kalau memiliki oksimetri di isoman atau di isoter, lihat kalau 94% ke bawah mulai itu harus dipikirkan untuk dirujuk. Itu yang pertama kalau kita mengacu kepada gejala saluran nafas. Tapi kalau ada gejala-gejala bukan saluran nafas tapi berat sedang, misalnya diare berulang-ulang, sampai lemes, sampai ada tanda-tanda kurang cairan, nah itu juga harus dibawa. Atau demam tinggi, menetap, sampai 39-40 derajat, membuat keadaan umum lemah ya, kok sampai tidak bisa tidur, ada rasa cemas yang kemudian terus-menerus meningkat, sampai komunikasi tidak baik diperhatikan, nah itu juga perlu dibawa. Dan komorbid, walaupun misalnya gejala saluran nafasnya tidak berat, kemudian gejala yang bukan saluran nafas juga tidak ada, tapi kalau gula darahnya tinggi sekali misalnya, sampai membuat mual muntah gitu misalnya, atau pusing, atau lemes, atau sering kencing, ya harus dibawa ke rumah sakit juga. Atau nyeri dada, atau kejang-kejang. Nah, itu kan gejala komorbid, itu juga memberi petunjuk harus dibawa ke rumah sakit. Sekarang ini kita memiliki sarana telemedicine. Nah, bisa digunakan akses ke, mungkin Dr. Asman nanti bisa menyampaikan kepada
Bapak Ibu, teman-teman kita aparat di kecamatan atau di desa ini, kita memiliki afiliasi dengan Kemenkes. Nanti bisa kontak kita via telepon. Kemudian dokter secara pribadi akan memberi jawaban, penjelasan dan saran. Nah, itu menurut saya yang bisa dijadikan acuan kapan harus ke rumah sakit. Mungkin demikian, Dr. Asman. Baik, terima kasih banyak, Dok, atas jawabannya, Dokter. Jadi ini cukup jelas sepertinya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita menjalani isolasi terpadu ataukah kita menjalani isolasi mandiri, yang penting dari kita adalah mengobservasi diri. Pulse oximetry itu kalau memang bisa punya akan lebih bagus, tapi kalau ada kata tidak memiliki, kita pastikan gejala kita. Kalau pernapasan kita sudah lebih dari 20, napas kita terasa berat, atau ketika memiliki pulse oximetry kita cek ternyata di bawah 95, udah mulai 94, 93, atau 92, itu udah harus ke rumah sakit ya untuk memeriksakan diri. Atau kalau ternyata gejala lain, seperti tadi Dr. Arya sampaikan, diare berulang, mual, muntah, sehingga mengalami kekurangan cairan, susah makan, itu segera juga harus segera ke rumah sakit. Atau bahkan beberapa pasien itu gejalanya awalnya ringan, tapi ternyata mengalami keluhan lain, seperti tiba-tiba mengalami nyeri dada, mungkin batuk yang berat sehingga mengeluarkan darah, itu wajib juga untuk dilakukan pemeriksaan dan rujukan ke rumah sakit. Mungkin itu penjelasannya terkait ini. Semoga menjawab. Baik, dari peserta yang ikut pada kesempatan sore hari ini, apakah ada yang ingin bertanya langsung secara live? Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.30. Kalau memang tidak ada yang ingin bertanya kembali, mungkin untuk episode 1 ini kita cukupkan dulu, Dr. Arya. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Dok, waktunya sore hari ini di hari Sabtu akhir pekan, Dokter, untuk bisa memberikan sedikit penjelasan dan gambaran kepada kawan-kawan sekalian, baik yang menjalani isolasi mandiri ataupun isolasi terpadu. Mungkin sedikit informasi terkait layanan telemedicine yang kita dapatkan kerjasama dari Buleleng dengan Kementerian Kesehatan, baik itu oleh Pemkab, Dinkes, dan juga ID, serta FK Undiksa juga bersama-sama. Layanan itu diberikan kepada rekan-rekan atau kawan-kawan yang sudah melakukan pemeriksaan antigen swab, ataupun sudah melakukan pemeriksaan swab PCR dan terbukti positif, maka nanti datanya akan diinput secara online dan akan mendapatkan WA dari nomor HP masing-masing, sehingga dari nomor HP itu akan ada pilihan apakah ingin mendapatkan layanan atau tidak. Jika ingin mendapatkan layanan, cukup klik ya, maka nanti bisa dihubungi oleh dokter yang bertugas setelah mendapatkan konfirmasi melalui server dari Kementerian Kesehatan, sehingga nanti akan bisa mendapatkan paket obat dan layanan yang disesuaikan dengan kondisi. Kalau ternyata tidak layak untuk isolasi mandiri atau isoter, maka akan diarahkan untuk dirujuk ke rumah sakit. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak atas partisipasinya dari seluruh rekan-rekan sekalian, partisipan yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf jika pada kegiatan sore hari ini ada salah dan kurang. Ke depan kita akan terus mengadakan edukasi ini. Yang paling dekat itu besok akan ada materi yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama isolasi mandiri dengan pembicara Dr. Mandi Widyastike, spesialis penyakit dalam, di jam yang sama, di jam 4 sore. Kalau ada yang ingin ikut, saya silakan untuk bisa hadir melalui Zoom virtual juga pada kesempatan besok. Linknya kita akan share di akun Facebook, Instagram ID Buleleng, dan juga nanti akan dibantu di-share dari kawan-kawan di Kominfo juga untuk di-share ke rekan-rekan di dinas desa maupun di isoter. Terima kasih banyak atas kesempatannya, waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Bu Lina untuk bisa menyelesaikan kegiatan ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas diskusi hari ini yang sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semua. Mungkin demikian diskusi edukasi COVID-19 bersama ID Cabang Buleleng hari ini, yaitu episode pertama, isolasi mandiri, apa, kapan, dan bagaimana, sudah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir, pada narasumber Dr. Putu Arya Nugraha, SPPD, yang sudah bersedia untuk sharing-sharing informasi yang sangat bermanfaat ini. Kemudian moderator juga Dr. Asman Pasha, dan juga seluruh peserta dalam diskusi sore ini.
Baik, jika sudah selesai, saya tutup diskusi hari ini dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih.